Sekitar 19 pengusaha mengincar potensi tambang di Pulau Kabaena. Seperti yang diungkapkan Kahar, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bombana. Para pengusaha telah mengajukan izin ke pemerintah kabupaten, baik berupa izin kontrak karya, izin penyelidikan umum, maupun izin eksplorasi dan eksploitasi. Namun sejumlah kalangan mengakui pemberian izin yang diberikan Bupati Atikur Rahman sejauh ini tidak melibatkan masyarakat maupun legislatif Bombana. Putra daerah yang menduduki posisi wakil ketua legislatif Bombana ini juga mengakui adanya rencana Bupati yang menjadikan Pulau Kabaena sebagai sentra pertambangan berdasarkan rencana tata ruang wilayah. Meski diakui, pemerintah kabupaten belum memiliki perda mengenai ruang tata hidrologi, yang merupakan salah satu syarat suatu pulau dijadikan sebagai sentra pertambangan. Kabaena itu karena ini adalah merupakan aset negara, aset nasional, kan, bukan hanya aset Bombana. Itu tata ruangnya dulu yang didahulukan. Rencana umum tata ruang khusus Pulau Kabaena itu yang paling utama. Kemudian setelah itu baru kita masuk pada AMDAL-nya. AMDAL-nya karena sudah ditahu bahwa Kabaena itu semuanya itu adalah tambang, semuanya tambang, tidak ada yang bukan tambang. Ya, dibikin AMDAL secara keseluruhan. Bukan nanti setelah ada perusahaan, setelah ada PT baru masuk AMDAL-nya, tapi AMDAL-nya dulu karena semua tambang. Jadi nanti pemerintah daerah dalam mengapresiasikan semua perusahaan yang akan masuk di sana, tinggal dia tunjukkan. Di sini yang boleh diolah, di sini tidak boleh. Peri Musafir, Silvian Sakia, KTP. Enano, sebuah desa yang berada di bawah kaki bukit. Udara sejuk di siang hari dan terasa dingin di malam hari. Budidaya buah apel berpotensi dikembangkan di daerah ini. Masyarakat desa umumnya berprofesi sebagai petani aren atau penghasil gula merah. Meski fasilitas umum di daerah ini sangat minim, namun mereka hidup aman, damai, dan tentram. Keluargaan antara satu dengan lainnya terjalin begitu harmonis. Keterangan warga sempat terusik saat pihak perusahaan tambang datang ke desa ini dan berencana melakukan eksplorasi. Namun kehadiran perusahaan tambang kemudian ditolak oleh masyarakat desa karena tidak ingin lingkungan mereka rusak. Sumber air juga dikhawatirkan tercemar dan debit semakin berkurang bila perusahaan tambang beraktivitas di daerah ini. Untuk persiapan penelitian katanya. Orang dari mana itu? Penelitian apa? Penelitian tambang dari PT yang ada di Wulu. Itu mereka datang ke sini mau teliti sini ya? Teliti tambang di sini katanya. Karena menurut kabar di sini ada tambang, jadi mereka datang meneliti. Nah, terus tanggapan warga sendiri gimana? Tanggapan warga dari baik kita dari tokoh masyarakat, lebih-lebih dari seluruh segenap masyarakat Desa Enano dan khususnya masyarakat Kabaena tidak merespon, tidak menyetujui misalnya kalau ada pengolahan tambang di sini. Jadi pas setelah ada tim penyelidik masuk, apa yang dilakukan warga di sini? Kita membuat semacam penolakan dengan disertai lampiran tanda tangan masyarakat. Mariani, Silvian Sakia melaporkan. 1, 2, 3. Ya. Pemirsa, saat ini saya berada di Kabupaten Bombana, tepatnya di Kepulauan Kabaena, di mana warga di sini bermantap pencarian sebagai petani dan sebagai pencari ikan di laut. Tapi di lokasi ini ada salah satu perusahaan yang mengelola tentang tambang, dan warga sini sudah lama mengeluhkan tentang tambang ini, di mana jika dikelola ke tambang ini akan terjadi kerusakan dan mata pencarian warga petani akan terganggu. Dan jika terjadi hujan, air yang di laut akan menjadi keruh. Ya, jadi warga di sini mengharapkan agar pemerintah dapat berupaya agar pengolahan hutan di sini tidak rusak. Inilah tahapan awal proses penambangan nikel, di mana ada beberapa titik lubang yang dibuat untuk sebagai sampel pemeriksaan akan adanya bahan nikel di lokasi penggunungan ini. Tahapan ini juga disebut dengan proses land cleaning.
Dengan menggunakan bulldozer, pohon-pohon dibersihkan, permukaan tanah kemudian dikeruk sampai lapisan tanah ketiga yang terdapat kandungan nikel. Aktivitas pertambangan ini selain merubah bentang alam, juga mencemari sungai-sungai kecil yang ada. Menurut warga setempat, air sungai yang sebelumnya dapat dikonsumsi, kini berlumpur dan berwarna merah seperti ini sampai turun hujan. Penurunan debit air juga mulai dirasakan warga akibat penambangan di daerah hulu. Selain itu berdampak pula pada pendapatan masyarakat yang mencari kehidupan dengan mengandalkan potensi laut, seperti pembibitan rumput laut di mana air laut sudah kotor. Jika disaksikan dari kejauhan bentang alam yang dulunya hijau, kini mulai terkelupas. Sementara jaminan dana reklamasi lahan pasca penambangan oleh pihak perusahaan sampai saat ini belum ada kejelasan kepada masyarakat setempat. Dampak negatif seperti inilah yang membuat masyarakat tidak menginginkan kehadiran perusahaan tambang. Mereka mengharapkan agar pemerintah melihat langsung dampak yang diakibatkan oleh perusahaan tambang ini. Warga tidak ingin mewariskan lingkungan yang rusak untuk generasi penerusnya. Ya pemirsa, beginilah kondisi hutan ini, di mana saat ini kita mendengar suara mesin yang sedang membuat jalur transportasi untuk pemuat tambang nantinya. Jika perusahaan ini jadi mengelola hutan ini, maka mata pencarian masyarakat sini akan hilang, di mana hutan ini sebagai pengambil rotan masyarakat, sehingga jika dikelola hutan ini, maka mata pencarian mereka akan hilang. Jika pemerintah tidak secepatnya menangani masalah ini, nantinya masyarakat akan kehilangan mata pencarian. Dari Kabupaten Bomana, Pulau Kabaena, tim KTV melaporkan. Beginilah keseharian masyarakat Kecamatan Kabaena Timur, Desa Tapuhaka yang hidup di pinggir laut. Warganya mengandalkan hasil laut sebagai penopang hidup, salah satunya menanam rumput laut. Seperti halnya yang dilakukan Awaludin. Setiap harinya ia mengolah rumput laut untuk menghidupi keluarganya, walaupun hasilnya cukup minim. Setiap 3 bulan, Awaludin memanen rumput laut ini. Dalam sekali panen, ia mampu memperoleh rumput laut hingga 6 karung. Cara mengikatnya 1 hari, Ya. dan kas turunnya itu 1 hari. Berarti 2 hari dikerjakan. 2 hari. Ini biasa ditunggu untuk panennya sampai berapa? 1 bulan. 1 bulan. Biasa panennya kalau 1 bulan itu berapa karung gitu Pak? Ada kalanya 3, tergantung dari situasi bibitnya itu kalau bagus. Ada kalanya 6. Pak, sekarang kan katanya ada perusahaan lain yang akan tambang di atas Pak. Ada pengaruhnya tidak Pak tentang ini? Ada. Ya. Apa itu pengaruhnya Pak? Pengaruhnya pada neknya. Oh, enggak, pengaruhnya di laut Pak? Di laut, artinya pengaruhnya di laut itu karena ada tambang nikel itu. Karena kapan itu tambang nikel sudah dimuat, akan ini rusak karena terpengaruh dari lautannya itu. Berarti kabur gitu. Kabur. Lain halnya Lahaka yang baru memulai mengelola rumput laut. Ia yakin usaha ini dapat membantu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya. Ia menjelaskan, budidaya rumput laut tidak memerlukan biaya banyak, tapi yang utama adalah kondisi laut harus bersih. Namun warga di sini mulai khawatir jika kepulauan ini dijadikan pengelolaan tambang. Dikhawatirkan limbah tambang akan mengotori air laut, sehingga rumput laut warga akan rusak yang berakibat matinya mata pencaharian utama warga Tapuhaka. Subur ya? Terus setelah ada tambang ini jarang subur. jarang subur gitu. Jadi gimana Pak kalau udah subur sedikit hasilnya? Besar hasilnya. Kira-kira berkurang berapa itu Pak waktu sebelumnya ada tambang Pak? Kita mengatakan bahwa ada penyakit itu. Pekerja begitu Pak. Tapi jumlahnya berkurang ya, jumlahnya berkurang gara-gara lumpur. Ferry Musafir, Silvian Sakia, KTV.